Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miaula Hikmah, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Dan pada kesempatan kali ini, saya sangat antusias untuk membawa kalian semua menyelami sebuah cerita menarik dari dunia UMKM di Indonesia. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah saya, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya akan membagikan pengalaman saya mengunjungi sebuah UMKM yang unik dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal. UMKM yang saya kunjungi kali ini adalah sebuah warung sederhana yang berada di Cikarang Utara. Warung ini merupakan contoh nyata bagaimana usaha kecil dapat bertahan dan terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun teknologi. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat lebih dekat bagaimana warung ini dikelola, mulai dari bagaimana mereka mengatur sumber daya manusia, memastikan proses produksi berjalan dengan lancar, mengelola keuangan dengan efisien, memanfaatkan teknologi yang ada, hingga bagaimana mereka mengantisipasi dan menghadapi berbagai resiko yang bisa muncul dalam bisnis sehari-hari. Tentunya saya berharap video ini dapat memberikan wawasan yang baru, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi Anda semua yang menonton video ini. Mungkin sedang mencari inspirasi atau pelajaran dari bisnis kecil yang akan dijalankan dengan penuh semangat dan dedikasi. Mari kita mulai penjelasan ini. Setelah memperkenalkan tujuan video ini, sekarang saya akan masuk ke pembahasan lebih mendalam mengenai warung yang menjadi fokus kunjungan saya kali ini. Warung ini dikenal dengan nama Warung Berkah yang berlokasi di Cikarang Utara. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 2008 dan pemiliknya bernama Bapak Joko, seorang individu yang penuh semangat dan dedikasi dalam menjalankan bisnisnya. Sejarah berdirinya warung ini cukup menarik. Awalnya ada lahan kosong dan melihat kesempatan yang baik ini, lalu si pemilik tersebut membangun warung di daerah tersebut, yang kebetulan daerah tersebut itu sangat ramai dan banyak penghuninya. Jadi karena di situ belum ada warung, jadi si pemilik warung tersebut membangun warung di lokasi tersebut. Dengan modal yang sederhana, mereka memulai usaha ini secara perlahan hingga akhirnya bisa berkembang seperti sekarang. Produk yang dijual di warung ini sangat beragam, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, hingga makanan ringan dan minuman seperti contohnya produk-produk kemasan botol atau kemasan gelasan. Salah satu hal yang membuat warung ini istimewa adalah produk unggulan mereka, yaitu gorengan dan juga kopi yang selalu menjadi favorit pelanggan. Pelanggan warung ini sebagian besar adalah penduduk sekitar, mulai dari ibu rumah tangga yang membeli kebutuhan sehari-hari, pekerja yang mencari minum untuk makan, hingga anak-anak yang membeli cemilan sepulang sekolah. Suasana di warung ini juga sangat ramah dengan pemilik dan pelanggannya. Seringkali terlibat dalam obrolan santai yang membuat warung ini terasa seperti bagian penting dari komunitas. Dalam kunjungan ini, saya juga sempat berbincang dengan pemiliknya yang menceritakan banyak hal tentang perjuangan mereka menjalankan usaha ini, mulai dari tantangan yang mereka hadapi seperti kenaikan harga,
hingga bagaimana mereka terus berinovasi agar pelanggan tetap datang. Saya yakin kisah mereka akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Setelah mengenal lebih jauh tentang profil warung ini, mari kita bahas salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis, yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Warung ini dikelola secara langsung oleh pemiliknya Bapak Joko, yang juga melibatkan anggota keluarganya dalam operasional sehari-hari. Mereka bekerja sama sebagai tim kecil yang solid untuk memastikan sebuah kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pembagian tugas, setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Misalnya, pemilik warung bertanggung jawab atas pengelolaan stok barang, termasuk membeli barang dari pemasok di pasar grosir atau distributor lokal. Sementara itu, anggota keluarga yang lainnya membantu melayani pelanggan, menjaga kebersihan warung, atau bahkan membuat beberapa produk yang dijual seperti gorengan atau minuman segar. Salah satu hal yang menarik yang saya perhatikan adalah bagaimana mereka menjaga hubungan yang baik di antara anggota tim atau anggota keluarga. Contohnya, mereka sering berdiskusi mengenai cara meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, seperti mempercepat proses transaksi atau menyediakan produk baru sesuai permintaan pelanggan. Kerjasama yang erat seperti ini sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional warung. Namun, tentu saja ada tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan SDM. Salah satunya adalah keterbatasan waktu dan tenaga. Karena warung ini buka dari pagi hingga malam, pemilik dan keluarganya harus bekerja cukup lama setiap harinya. Hal ini bisa menjadi tantangan terutama ketika salah satu anggota keluarga tidak bisa membantu, misalnya karena sakit atau ada keperluan lain. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mereka memiliki cara-cara kreatif seperti membuat jadwal kerja yang fleksibel sehingga setiap anggota keluarga memiliki waktu istirahat yang cukup. Selain itu, pemilik warung juga berusaha menjaga semangat kerja timnya dengan memberikan penghargaan kecil, misalnya dalam bentuk makanan favorit atau waktu libur tambahan. Saya melihat bahwa pendekatan personal seperti ini sangat efektif untuk bisnis kecil seperti warung. Tidak hanya membantu menjaga produktivitas, tetapi juga memperkuat ikatan emosional di antara anggota tim, yang pada akhirnya memberikan dampak positif pada layanan mereka kepada pelanggan. Saya rasa yang dilakukan oleh pemilik warung ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak UMKM lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Setelah membahas aspek SDM, mari kita beralih ke pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu aspek produksi. Dalam konteks warung seperti ini, proses produksi biasanya melibatkan pengadaan barang. Di warung Pak Joko ini, aspek produksi dimulai dari pemilihan barang dagangan yang akan dijual. Pemilik warung secara rutin membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain dari distributor lokal yang menawarkan harga lebih kompetitif. Selain itu, mereka juga membeli makanan ringan, minuman kemasan, dan kebutuhan harian lainnya untuk memenuhi permintaan pelanggan yang beragam. Salah satu hal yang menarik dari aspek produksi di warung ini adalah proses pengelolaan produk segar seperti gorengan, makanan tradisional, atau minuman khas yang mereka buat sendiri. Misalnya, gorengan yang dijual di warung ini dibuat langsung oleh pemilik atau anggota keluarga dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas yang dibeli di pasar tradisional. Proses ini dilakukan setiap pagi agar produk yang dihasilkan tetap segar
dan memiliki rasa yang konsisten, sehingga pelanggan selalu puas dengan kualitas yang ditawarkan. Selain itu, pemilik warung juga memperhatikan strategi penyimpanan barang untuk memastikan semua stok dalam kondisi baik. Misalnya produk yang mudah rusak seperti makanan ringan atau minuman segar disimpan di tempat yang sejuk dan terlindungi dari sinar matahari. Mereka juga menerapkan sistem first in, first out, di mana barang yang lebih lama masuk akan dijual lebih dulu untuk menghindari produk kadaluarsa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada tantangan dalam aspek produksi ini. Salah satunya adalah fluktuasi harga bahan baku yang sering kali tidak dapat diprediksi. Ketika harga bahan baku naik, pemilik warung harus memutar otak untuk tetap menjaga harga jual yang terjangkau bagi pelanggan tanpa mengurangi kualitas produk. Untuk mengatasi hal ini, mereka biasanya mencari alternatif bahan baku yang lebih murah tetapi tetap berkualitas, atau bekerja sama dengan pemasok tetap untuk mendapatkan harga khusus. Inovasi dalam aspek produksi juga dilakukan dengan menyesuaikan jenis produk yang dijual sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Sebagai contoh, ketika tren minuman segar seperti es kopi, susu mulai populer, pemilik warung mencoba menjual produk tersebut dengan harga yang lebih ramah kantong dibandingkan kedai-kedai kopi besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun warung ini tergolong usaha kecil, mereka tetap mampu beradaptasi dengan perubahan di pasar. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemilik warung ini adalah contoh nyata dari bagaimana UMKM dapat menjalankan proses produksi yang efisien dan tetap berorientasi pada kepuasan pelanggan. Aspek ini menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka dalam mempertahankan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Dalam aspek keuangan, pengelolaan dana di warung ini dilakukan dengan cara yang cukup terstruktur. Meskipun masih menggunakan metode manual, pemilik warung mencatat semua pemasukan dan pengeluaran menggunakan buku catatan harian yang selalu diperbaharui setiap hari. Setiap transaksi, baik itu penjualan produk seperti sembako, makanan ringan, minuman, hingga pembelian bahan baku, semuanya dicatat dengan seksama. Pencatatan ini menjadi alat utama untuk memantau arus kas harian, sehingga mereka bisa melihat secara langsung bagaimana uang masuk dan keluar dari usaha ini. Salah satu tantangan terbesar dalam hal keuangan adalah menjaga keseimbangan antara modal awal yang terbatas dengan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan. Modal yang digunakan untuk pembelian barang harus selalu tepat, karena jika terlalu besar maka akan mengurangi perputaran uang yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti pembayaran listrik, air, atau gaji karyawan. Salah satu solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pembelian stok barang secara bertahap dalam jumlah kecil tetapi secara berkala, sehingga mereka bisa memastikan barang tetap tersedia di warung tanpa harus mengeluarkan modal besar sekaligus. Selain itu, pemilik warung juga menerapkan beberapa trik sederhana untuk meningkatkan penjualan, seperti memberikan diskon atau produk tertentu yang menawarkan paket promo yang menarik perhatian pelanggan. Strategi penentuan harga juga menjadi hal yang krusial dalam menjaga keuangan tetap stabil. Pemilik menetapkan harga jual berdasarkan analisis dari harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan serta daya beli konsumen di sekitar warung.
Mereka tidak segan-segan untuk menyesuaikan harga dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pasar agar tetap kompetitif, namun tetap menjaga keuntungan yang optimal. Selain itu, pemilik warung juga membuat laporan bulanan sederhana yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran, sehingga mereka bisa mengevaluasi seberapa efisien usaha mereka berjalan dan apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan. Dengan cara ini, mereka bisa mengontrol keuangan dengan lebih baik, meminimalisir pemborosan, serta memastikan bahwa modal yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan usaha. Aspek teknologi di warung ini sangat minim, hampir tidak menggunakan teknologi modern dalam operasionalnya. Pemilik warung percaya bahwa bisnis kecil seperti ini tidak memerlukan penggunaan teknologi yang canggih karena masih mengandalkan interaksi langsung dengan pelanggan dan metode yang sudah terbukti selama bertahun-tahun. Proses transaksi di warung ini masih dilakukan secara manual, di mana pembeli membayar secara tunai langsung kepada pemilik atau karyawan yang sedang jaga di warung tersebut. Tidak ada sistem pembayaran digital yang digunakan seperti mesin EDC atau aplikasi pembayaran online. Semua transaksi uang keluar masuknya hanya dicatat secara manual dalam buku catatan harian. Begitu pula dengan pencatatan stok barang yang masih menggunakan cara konvensional dengan menulis daftar stok di buku log, sehingga tidak ada sistem berbasis aplikasi yang membantu memantau persediaan barang. Hal ini membuat proses penjualan terkesan lebih sederhana, namun juga membutuhkan ketelitian yang tinggi dari pemilik untuk memastikan bahwa semua barang yang terjual tidak melebihi stok yang ada. Pemilik warung mengakui bahwa teknologi sebenarnya bisa membantu usaha mereka untuk lebih efisien, terutama dalam hal promosi dan manajemen stok. Namun mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan teknologi karena mereka merasa belum siap menghadapi perubahan yang cukup drastis. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang penggunaan teknologi baru, serta rasa khawatir yang membuang waktu untuk mempelajari hal-hal yang dirasa tidak terlalu mendesak. Selain itu, koneksi internet di sekitar lokasi warung juga belum memadai untuk mendukung penggunaan aplikasi online. Meskipun demikian, pemilik tetap berusaha belajar secara bertahap dengan mencari informasi melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menjangkau pelanggan dan berbagi informasi tentang produk yang dijual. Tapi mereka lebih memilih cara-cara tradisional untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, seperti berbicara langsung saat pembelian atau melalui promosi lewat mulut ke mulut. Meskipun begitu, pemilik sadar bahwa penggunaan teknologi bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi di masa depan. Jika mereka bisa memanfaatkan teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan stok atau media sosial untuk promosi, maka hal tersebut bisa membantu mereka mengelola operasional lebih terstruktur dan memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Akan tetapi, mereka masih menunggu momen yang tepat untuk memulai melangkah ke arah itu, sambil menunggu perkembangan teknologi yang lebih mendukung serta kesiapan untuk mempelajarinya lebih mendalam. Setelah membahas dari aspek teknologinya,
kita akan membahas tentang manajemen resikonya. Seperti banyak UMKM lainnya, warung ini juga menghadapi berbagai resiko yang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Salah satu resiko utama yang dihadapi adalah persaingan dari minimarket besar yang semakin menjamur di sekitar lokasi warung. Dengan adanya minimarket, persaingan harga jual menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari, terutama ketika minimarket menawarkan produk besar atau diskon untuk produk yang sama. Risiko lainnya adalah perubahan harga bahan pokok yang seringkali naik turun secara tidak menentu, yang dapat berpengaruh langsung pada margin keuntungan warung. Kenaikan harga ini tentunya memaksa pemilik untuk mencari alternatif pasokan dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap menjaga kualitas produk agar tidak kehilangan pelanggan. Selain itu, cuaca buruk juga menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan risiko di warung ini. Beberapa kasus, musim hujan yang panjang bisa menghambat akses ke pasar grosir, tempat mereka biasa membeli stok barang. Jika pasokan barang terhambat, maka penjualan di warung pun bisa menurun drastis, yang akhirnya berdampak pada pendapatan harian. Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah kesalahan dalam pengelolaan stok barang, di mana jika stok barang tidak terkontrol dengan baik, bisa terjadi kelebihan atau kekurangan barang yang menyebabkan kerugian finansial. Pemilik warung juga mengakui bahwa kurangnya diversifikasi produk adalah risiko lain yang harus mereka hadapi, karena jika produk yang mereka sediakan malah kurang diminati, maka akan sulit untuk mengembalikan loyalitas pelanggan. Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, pemilik warung mengambil langkah-langkah pencegahan yang cukup sederhana namun efektif. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang setia. Mereka selalu berusaha mendengarkan kebutuhan pelanggan dan berinteraksi secara langsung, sehingga bisa memprediksi produk apa yang paling diminati dan terus menyediakannya. Selain itu, pemilik juga berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok lokal, agar jika terjadi perubahan harga bahan pokok, mereka bisa segera mencari alternatif pasokan yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Untuk risiko persaingan dengan minimarket, mereka mengurangi ketergantungan pada harga dan lebih fokus pada pelayanan yang ramah serta kenyamanan berbelanja yang sulit didapatkan di minimarket besar. Strategi lain yang ditetapkan adalah melakukan stok barang secara cermat dan sesuai kebutuhan, sehingga mereka bisa meminimalisir kerugian akibat kesalahan dan pengelolaan stok. Juga selalu memastikan bahwa mereka memantau dengan teliti tren pasar dan mempersiapkan stok tambahan jika diperlukan. Meskipun belum menggunakan teknologi secara maksimal, mereka sudah memulai mengandalkan catatan sederhana untuk memantau barang masuk dan keluar. Selain itu, mereka juga berusaha mengikuti perkembangan cuaca lokal dan menyiapkan persediaan tambahan jika diprediksi akan ada musim hujan panjang yang bisa menghambat pasokan barang. Dengan cara ini, mereka berusaha meminimalisir dampak resiko yang mungkin terjadi, sehingga usaha warung tetap bisa berjalan stabil. Selanjutnya, kita akan bahas pendapatan pribadi di warung ini. Menurut saya, warung ini memiliki beberapa kekuatan yang cukup menonjol, terutama dalam hal hubungan yang baik dengan pelanggan setia. Salah satu faktor yang membuat pelanggan tetap memilih berbelanja di warung ini adalah keramahan pemilik dan karyawan, serta layanan yang
mereka berikan kepada personal. Pemilik tidak hanya menjual barang, tetapi mereka juga kerap berbincang dengan pembeli, memberikan sasaran, dan mencoba memahami kebutuhan pelanggan. Hal ini membuat pelanggan merasa nyaman dan lebih memilih untuk kembali belanja di warung tersebut. Selain itu, produk yang dijual di warung ini cukup bervariasi meskipun masih terbatas. Namun, mereka selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar sekitar. Produk unggulan seperti beras atau minuman kemasan yang menjadi favorit pembeli juga semakin meningkatkan daya tarik di warung ini. Namun, ada beberapa kelemahan yang cukup nyata di warung ini. Salah satunya adalah keterbatasan ruang gerak untuk mengembangkan usaha. Warung ini memiliki lahan yang cukup kecil sehingga sulit untuk menambah produk atau memperluas area jual. Keterbatasan ruang juga berdampak pada sistem penyimpanan barang yang kurang optimal, sehingga terkadang ada beberapa barang yang menumpuk dan membuat ruang gerak menjadi sempit. Selain itu, teknologi yang belum dimanfaatkan secara maksimal juga menjadi kelemahan. Mereka masih bergantung pada metode manual untuk pencatatan stok dan transaksi, yang membuat operasional terasa lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Jika bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pencatatan atau media sosial untuk promosi, tentu usaha ini bisa lebih efisien dan menjangkau pelanggan dengan cara yang lebih modern. Untuk kedepannya, saya menyarankan agar mereka mulai mempertimbangkan untuk memperluas variasi produk yang dijual dengan menambahkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren pasar atau kebutuhan masyarakat sekitar. Mereka bisa menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, meningkatkan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp atau Facebook bisa menjadi langkah yang efektif untuk menjangkau calon pembeli yang lebih luas. Hal ini bisa meningkatkan visibilitas bisnis mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. Tidak hanya itu, dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan, stok, atau sistem pembayaran digital, pemilik bisa mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan langkah-langkah ini, warung ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi komunitas sekitarnya. Cukup sekian dari saya menjelaskan tentang mengatur sumber daya, memastikan proses produksi, mengatur keuangan, serta aspek teknologi di warung ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.